terus ke laporan keuangan atau ke produksi atau ke pemasaran ya? Atau memang masuk ke semua lini? Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya itu statistik itu kan sifatnya universal dan itu bisa, dan statistik harus dipahami karena kita sebagai praktisi, maka kita memahaminya statistika itu ya hanya sebagai alat untuk mengambil sebuah kesimpulan. Nah, itu pun bisa dilakukan di misalnya ketika Bapak Ibu sekalian punya toko online, itu misalnya dalam 1 tahun, itu misalnya penjualan bulan Januari, Februari, setiap bulan itu ada berapa unit yang terjual. Terus kemudian jualnya kemana saja. Terus kemudian produk apa saja yang laku terjual. Terus kemudian pada bulan apa saja yang pembeliannya itu paling tinggi. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan angka yang kemudian kalau kita misalnya dengan pendekatan deskriptif, cukup dengan pendekatan statistika deskriptif, kita bisa memahami, oh ternyata penjualan paling tinggi itu terjadi pada bulan Januari, Februari. Kenapa? Nah, itu masalah lain yang bisa digali. Terus kemudian siapa belinya itu daerah mana saja? Kan kita ketahuan semuanya. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu seperti itu. Nah, kalau misal laporan keuangan ya kita misalnya kita dari data EBITDA, kemampuan aktiva sebuah perusahaan dalam menghasilkan produktivitas perusahaan. Nah, itu misalnya dari laporan keuangan dari bulan ke bulan itu bisa dianalisis. Tentunya misalnya penjualan paling tinggi itu di bulan apa. Kalau misalnya kita mau melakukan forecasting atau misalnya kita akan melakukan peramalan berapa penjualan tahun 2002, kita kan bisa meramalkan dari misalnya data-data 10 tahun ke belakang. Nah, itu untuk meramalkan berapa jumlah penjualan itu kita kan harus menggunakan perhitungan, yaitu dengan melalui statistika yang terdiri dari angka-angka itu tadi. Kita kan bisa memahami sebuah pola-pola angka. Ya sebenarnya kalau dulu dosen saya bilang ya statistik itu ya sebenarnya ilmu dukun sebenarnya untuk meramal sesuatu. Bahkan seseorang itu bisa diramal dengan statistika, misalnya terkait dengan perilaku orang. Nah, itu kita bisa menerapkan statistika seperti itu di statistika psikologi klinis misalnya. Misalnya ketika kenapa pada waktu pergantian waktu maghrib itu orang-orang kok tidak boleh bepergian, harus duduk berdiam di rumah. Kenapa? Nah, itu perlu secara statistik perlu diuji secara statistik. Apakah memang ada pergantian waktu itu sangat riskan atau seperti apa? Nah, itu sebenarnya kita mempunyai potensi-potensi untuk menjadi sebenarnya paranormal sebenarnya. Misalnya Bapak Ibu sekalian yang punya usaha toko online misalnya, kan kita bisa, apalagi kita dibantu dengan alat teknologi yang canggih, kan sebenarnya kita bisa meramal, kita bisa dibantu menganalisis sebenarnya produk apa saja sih yang paling laku dari barang-barang yang dijual. Kita kan bisa melihat itu semuanya. Terus kemudian pasti dalam setiap bulan itu mempunyai pola penjualan barang apa yang paling laku pada bulan-bulan tertentu. Misalnya Januari itu barang yang paling laku dijual adalah barang kebutuhan rumah tangga. Misalnya Februari barang yang paling laku misalnya adalah handphone. Nah, itu kan bisa dianalisis kalau misalnya Bapak Ibu sekalian itu bekerja di mempunyai market intelligence, mempunyai alat analisis market intelligence.
Bapak Ibu sekalian misalnya bisa menggunakan Power BI, sebenarnya cukup menggunakan Excel saja itu cukup. Bapak Ibu sekalian kan sebenarnya kalau misalnya punya data itu akan lebih mudah untuk diolah. Oke, Bapak. Jadi statistika itu sebenarnya bisa digunakan oleh berbagai bidang. Intinya begitu, Pak Fandi. Jadi sama seperti dianalogikan kayak ilmu falak sama ilmu wifik ya. Ya. Ya, sebenarnya kita belajar angka. Jadi angka itu sebenarnya ya sebagai alat bantu saja untuk kita mengambil sebuah kesimpulan, untuk mengambil sebuah kesimpulan sebuah permasalahan. Sebenarnya seperti itu sih, Pak. Oke, mungkin Oke, ada siap, yang Pak dosen. ya, mungkin ada selanjutnya. Ya, saya mau Ya, bertanya. Pak, Ibu Uis, ya, silakan. Dulu sewaktu saya sekolah SMK pernah belajar pernah berpengalaman bekerja di statistik Kabupaten Garut. Itu Ya. saya belajar untuk cara mengumpulkan data statistik penduduk. Saya mau bertanya, Ya. untuk statistik kependudukan itu masuknya ke statistik apa ya, Pak? Maksudnya deskriptif kah atau inferensial kah? Jadi gini, itu kan setiap kabupaten Garut itu kan ada pasti kalau kita mengambil kalau di BPS Garut ya. BPS Garut. Ya, BPS Garut saya pernah. Sensus penduduk ya. Kalau sensus penduduk itu kan populasi, seluruh jumlah penduduk itu ditanyain semua. Kalau itu kalau sensus itu kan teknik sebenarnya, teknik sensus. Jadi semua itu diambil. Nah, hasilnya itu nanti akan keluar berapa jumlah penduduknya. Terus kemudian laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, di desa A, B, C, D itu jumlah penduduknya berapa. Nah, itu adalah termasuk statistik deskriptif. Nah, itu sebenarnya kan data mentah sebenarnya. Misalnya kita akan mengambil sebuah kesimpulan. Begini, jumlah penduduk dengan indeks pembangunan manusia. Misalnya tingkat pendidikan penduduk tertentu terhadap indeks pembangunan manusia. Nah, itu kan perlu pengaruhnya seperti apa. Nah, kalau berbicara pengaruhnya nanti seperti apa, nah itu nanti kita menggunakan statistik parametrik karena memang harus pembuktian berdasarkan uji statistik dan lain sebagainya. Nanti kita bisa mungkin menggunakan regresi dan lain sebagainya. Kalau itu hanya sebatas statistik deskriptif, Mbak. Jumlah penduduk. Terima kasih, Pak. Ya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi. Sebenarnya kalau banyak pertanyaan saya lebih suka sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kuliah seperti ini kita sebenarnya harusnya lebih ke arah diskusi saja, jangan saya yang menyampaikan. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi? Oh ya, Pak Ramadan, silakan Pak Ramadan. Mau bertanya, Pak? Iya, Pak. Saya mau menanyakan tentang statistik ini, yang melakukan data statistik ini biasanya dari swasta apa dari pemerintahan, Pak, khususnya? Atau swasta itu biasanya melakukan juga nggak, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi sebenarnya semua, bahkan kita itu sebenarnya kita melakukan praktek-praktek statistik, tetapi kita tidak menyadarinya sebenarnya. Kalau misalnya pemerintah pasti dia karena jadi biasanya statistik itu digunakan untuk melakukan perencanaan satu. Terus biasanya statistik itu dilakukan untuk menganalisis dan lain sebagainya. Nah, kalau pemerintah pasti dia melakukan fungsi-fungsi kegiatan-kegiatan statistik. Nah, kalau swasta pun seperti itu, Mas, melakukan fungsi-fungsi statistik swasta. Tetapi kalau swasta itu dia akan lebih data-data yang dikeluarkan dia itu akan lebih hati-hati. Ketika mengumpulkan data pun mereka itu pasti akan disimpan mereka oleh sendiri karena tidak mungkin disebarluaskan karena
mereka itu punya perencanaan sendiri. Jangan sampai perencanaan perusahaan itu diketahui oleh perusahaan lain. Itu nanti akan terjadi persaingan yang tidak sehat nanti biasanya. Biasanya perusahaan seperti itu. Dia punya data-data, misalnya data keuangan, itu pasti ada. Penjualannya per bulan, penjualannya paling ya hanya sekedar itu saja. Tetapi dia juga punya statistik, misalnya data-data mengenai jumlah karyawannya berapa, laki-laki perempuannya berapa, tingkat pendidikannya apa saja, terus kemudian umurnya berapa, itu pasti mereka punya semua. Tetapi kita biasanya sebagai karyawan, itu pasti kita tidak mungkin. Pasti kalau kita minta ya harus ada surat resmi. Dan itu pun data-data yang dikasihkan itu ya tidak data-data yang lengkap. Pasti ya tidak sempurna. Begitu, Mas Ramadan. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan ada pertanyaan-pertanyaan lain. Siapa ini? Ada pertanyaan lain? Ya misalnya kita ya, sebenarnya secara tidak sadar kita melakukan fungsi-fungsi statistik dalam otak kita sebenarnya. Cuma kadang kita tidak menyadarinya. Nah, biasanya itu kita kenal dengan namanya, kalau orang Jawa biasanya ya ilmu titen. Kalau dalam ilmu modern kita terapkan, kita wujudkan dalam sebuah angka untuk tanda-tanda, tapi dalam sebuah angka untuk menandai sebuah analisis. Tapi kalau orang kita Indonesia itu biasanya ya ilmu titen yang tidak ditulis dalam angka, tetapi kalau kita kan dalam ilmu modern kita tulis, kita angkakan, kita ketik dalam sebuah kertas misalnya atau dalam catatan-catatan. Nah, kalau orang dulu itu tidak seperti itu, tetapi orang dulu itu menyimpannya dalam ingatan. Kalau kita ingatan kita kan kita wujudkan dalam sebuah kita wujudkan dalam sebuah hardware, dalam kertas, dalam laptop, dalam catatan dan lain sebagainya. Kalau orang dulu tidak, tetapi dalam sebuah ingatan-ingatan. Nah, makanya biasanya produk-produk orang dulu itu biasanya ya ada cerita rakyat, ada legenda, itu sebenarnya kan hasil produk-produk dari statistik sebenarnya. Tetapi kita tidak menyadarinya. Gitu. Ada pertanyaan lain? Saya Pak ingin bertanya. Ya, silakan. Kenapa kita perlu statistik dalam penelitian dan itu perannya untuk apa ya Pak? Peran statistik itu sendiri. Oke. Ibu tadi yang ngajar di TK ya? Iya. Oke, baik. Jadi gini Ibu sekalian, misalnya mungkin kalau terkait dengan pendidikan usia dini, taman kanak-kanak, itu akan ilmu yang pendekatan ilmu yang tepat itu biasanya psikologi anak. Betul kan Bu ya? Nah, lalu bagaimana kita akan memahami permasalahan psikologi anak itu? Kita kan perlu mencatat perkembangan dari setiap hari, setiap bulan. Nah, terus kemudian catatan itu kita angkakan. Nah, misalnya kalau psikologi anak misalnya apa ya? Misalnya kasus-kasus misalnya kenakalan anak, misalnya ini anak kok nakal. Itu perlu diamati. Hari pertama, kedua, ketiga, oh ya ternyata sebelumnya itu nakal, tetapi setelah sekolah di sini itu kok tidak nakal. Apa? Kenapa? Kan gitu. Tentu ada teorinya, misalnya ketika berkomunikasi, terus kemudian misalnya pengaruh pengaruh komunikasi terhadap kenakalan anak-anak, misalnya pengaruh komunikasi orang tua terhadap anak-anak. Itu kan masalah kan?
Misalnya itu sebuah permasalahan. Jangan-jangan anak-anak kita itu nakal karena pola komunikasi orang tua yang tidak betul. Misalnya hari pertama itu orang tua ketika berbicara dia tinggi harus menundukkan sama tinggi dengan anak. Coba itu diulang apakah iya atau tidak. Misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, misalnya sampai ke hari 30. Oh ternyata ada perubahan. Nah kita itu angkakan setiap ada perubahan-perubahan itu. Nah ternyata berubah. Nah itulah kita fungsi statistika. Jadi kita dicatat. Sebenarnya kita statistik itu sebenarnya sebagai alat untuk memahami pola sebenarnya. Pola masalah, terus kemudian dari pola masalah itu kita bisa menyimpulkan. Nah, itu statistika. Ya misalnya kalau nanti mungkin ibu itu bisa mengambil misalnya tugas akhir ya, pengaruh pola komunikasi kenakalan anak, pola komunikasi orang tua terhadap kenakalan anak. Itu kan bisa mulai sekarang itu bisa diamati. Sebenarnya banyak ide-ide atau isu yang lebih menarik sebenarnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Terus kemudian ada pertanyaan lagi Pak Ahmad Saifullah. Ya silakan. Ya. Jadi untuk statistik itu tidak selamanya dengan hitungan ya, bisa dengan pengujian ataupun riset itu juga bisa statistik ya, atau gimana Pak? Penjelasan Pak. Ya kalau statistik ya pasti berhubungan dengan angka, Pak. Jadi kenapa? Sebenarnya, jadi kita jangan terlalu takut dulu terhadap statistik. Jadi angka itu hanya sebagai alat bantu kita untuk angka itu sebenarnya hanya sebagai tanda saja, Pak. Bukan dihitung, tetapi itu hanya sebagai tanda. Bantu ya Pak ya? Ya, tanda. Misalnya Bapak umurnya 25 tahun, temennya 40. Ya itu statistik itu namanya sebenarnya. Itu misalnya umur, terus kemudian volume air dan sebagainya. Ya pasti kita akan berhubungan dengan statistik pasti, berhubungan dengan angka. Bila dalam ilmu falak itu seperti penetapan bulan puasa gitu ya Pak ya? Ya itu. Ya sebenarnya tingkat ilmu falak itu kan pasti ada tingkat derajat dan lain sebagainya. Itu angka-angka itu kan sebenarnya itu kan bukan yaitu angka mutlak, tetapi angka itu kan hanya sebagai tanda saja untuk memahami sesuatu, untuk menyamakan persepsi bahwa angka 1 ya sama dengan angka 1 yang orang lain yang dimaksud. Gitu. Ya. Kalau hubungannya dalam nanti tugas akhir atau skripsi itu apa? Dalam pembuat kesimpulan atau gimana Pak? Jadi kalau dalam membuat skripsi itu biasanya kan misalnya ada masalah. Masalah itu kan perlu dianalisis. Nah, masalah itu kan pasti ada data-datanya. Nah, data itu biasanya kan mempunyai pola. Pasti mempunyai pola. Nah, dari data itu polanya kita amati. Apakah kita mau menggunakan statistik deskriptif, ataukah kita akan menggunakan statistik inferensial, parametrik, atau statistik inferensial non-parametrik, tergantung nanti kebutuhan analisisnya. Misalnya analisis pengaruh ya kita harus menggunakan analisis statistika parametrik tentunya, karena kita misalnya menggunakan regresi linier, regresi berganda, itu pasti menggunakan parametrik. Atau misalnya kita cukup menggunakan analisis deskriptif, misalnya cross tabulation, cross section, dan lain sebagainya. Misalnya begini, tingkat pendidikan penduduk
antara Kabupaten Depok, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, DKI Jakarta, itu pasti mempunyai pola yang berbeda. Itu pasti. Terus prestasinya berapa, prestasi yang paling tinggi berapa, kan begitu. Sebenarnya kalau misalnya kalau ada data-data yang kita bisa olah, mungkin kita bisa praktek itu akan lebih mudah memahami. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain karena kita udah lebih ya Pak Ibnu ya. Udah lewat dari jam 2, lewat dari 9 menit. Ya, sepertinya kita itu memang peserta kuliah pada semangat semua ini. Cuma ada beberapa yang itu videonya dimatikan. Mungkin dia lagi tidur atau gimana itu Pak. Ya. Oke. Ya, ternyata mendengarkan semua ini. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sementara kuliah statistik pertama sampai saya akhiri dulu mungkin ya Pak Ibnu ya. Nanti mungkin kita akan bahas yang lebih mendalam pertemuan selanjutnya. Nah, nanti mungkin kuliahnya agak lebih ke diskusi aja biar kita lebih menarik. Kalau nanti saya memaparkan ya saya capek lah nanti bicara terus Pak. Ya. Oke. Barangkali nanti sebelum kuliah bisa disampaikan lewat WhatsApp apa yang perlu mereka baca gitu. Jadi atau perlu disampaikan Pak Mujib. Untuk pertemuan berikutnya mereka udah siap apa yang perlu didiskusikan. Saya pikir itu. Ya. Oke. Terima kasih untuk Pak dosen statistik Bapak Muhammad Fakhrul Mujib atas waktunya untuk kuliah online pada hari ini. Semoga mendapat berkah semuanya. Untuk terima kasih juga kepada mahasiswa yang telah hadir dalam kuliah online ini. Insya Allah nanti akan ada jadwal berikutnya. Pak Fakhrul Mujib tetap hari Senin jam seperti ini atau bagaimana? Iya boleh siap. Mahasiswa gimana, bisa ya? Ini udah cukup banyak. Nanti untuk mahasiswa yang tidak bisa hadir, mahasiswa yang bisa tidak hadir nanti Kusmana dari bagian akademik udah merekam, bisa mengikuti rekaman dan materi yang disampaikan oleh Pak dosen yang bersangkutan. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ibnu dan para mahasiswa semuanya, saya mohon izin live dulu ya. Ya, silakan Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, untuk seluruh mahasiswa tadi kuliah sudah selesai. Untuk berikutnya karena kemarin ternyata Pak Mujibnya nggak bisa kalau pada asar, jadi saya mohon maaf juga karena untuk kuliah yang lain diusahakan pada asar atau malam ya, pada isya barangkali. Kalau untuk Pak Kiai mungkin bisanya malam-malam gitu nanti untuk ya. Jadi ini sekarang kuliahnya online Pak Ibnu. Enggak, yang Sabtu tetap ada untuk akuntansi dan beberapa dosen tetap hari Sabtu ada yang hadir. Cuman kan mata kuliahnya banyak nih sebenarnya kita gitu kan. Nggak mungkin dalam satu hari Sabtu itu bisa semuanya terselesaikan gitu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang online seperti nanti mata kuliah Pak Kiai ada yang beberapa yang online, mungkin satu kali pertemuan hari Sabtu gitu. Ada beberapa dosen lain mungkin nanti yang kuliah online seperti Pak Ade juga nanti ada kuliah juga online seperti ini. Ada pertanyaan lagi untuk besok ada jadwal nggak Pak? Besok belum ada jadwal sih, mungkin hari Rabu nanti saya coba kontak Pak Kiai, dia ada kuliah hari apa. Kemudian hari Sabtu kita tetap ada kuliah ya, tatap muka gitu ya. Karena Bu Dini lebih suka tatap muka untuk akuntansi karena lebih praktik kan seperti itu. Diusahakan tetap Sabtu itu Bu Dini tetap masuk katanya. Ada pertanyaan lagi untuk perkuliahan kita? Jam 10, Kenapa? melalui rekaman absen tetap. Yang tidak hadir itu nanti baca bisa ngelihat rekamannya, nanti Pak bisa minta sama Pak Kusmana gitu kan, yang beberapa mahasiswa yang berhalangan. Dan kenapa? Absen Pak.
selama dia memberikan laporan bahwa dia telah mengikuti rekaman itu, misalnya di foto, screenshot atau nanti kita hitung sebagai absensi. Kira itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Kalau udah cukup, saya mohon izin untuk live dulu dari Zoom. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu dalam kuliah online berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali.